Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi yang terjadi di Dieng 41 tahun silam. Seperti apa kisah kejadiannya? Silahkan disimak. Mendengar nama Dieng, mungkin kita akan langsung mengingat sebuah dataran tinggi dengan hamparan bukit, deretan candi, udara yang dingin, dan gelarnya sebagai negeri di atas awan. Dataran tinggi Dieng dikenal dengan udaranya yang sejuk dan tanahnya yang subur. Dataran tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Letaknya berada di sebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng ini memiliki ketinggian rata-rata sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 12 sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan 6 sampai 10 derajat Celcius di malam hari. Sedangkan pada musim kemarau dari Juli sampai Agustus, suhu udara di sana dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari. Namun nyatanya lokasi yang sama menyimpan sebuah sejarah mengerikan di mana Dieng menyimpan neraka di bawah tanah suburnya. Kejadian yang kemudian dikenal dengan tragedi Sinila tepat di tanggal 20 Februari 1979, 41 tahun silam. Sinila sendiri adalah nama salah satu kawah yang berada di Dieng. Seperti kita tahu, Dieng berada di kawasan gunung berapi purba. Bekas dari gunung berapi purba itu membentuk struktur tanah Dieng dan meninggalkan kawah-kawah yang sebagian besar masih aktif. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada 20 Februari 1979, di mana beberapa desa di Dieng diguncang gempa pada pukul 1:55 dini hari. Warga pun khawatir karena bangunan akan rubuh. Kemudian warga pun memutuskan untuk segera melarikan diri menjauh dari bangunan. Ketika mereka keluar rumah, udara sudah terasa berbeda. Bau belerang sangat menyengat dan udara Dieng terasa panas malam itu. Gempa pun terus terjadi setidaknya sebanyak 3 kali, tepatnya pada jam 1:55, jam 2:40, dan jam 4 tepat waktu Indonesia Barat. Lalu puncaknya terdengar sebuah dentuman yang disusul pijar api dari arah sebuah bukit pada pukul 5:04 waktu Indonesia Barat. Momen itu adalah tanda bahwa kawah Sinila sudah meletus dan mengeluarkan awan kelabu pekat disertai dengan dentuman keras yang suaranya mengagetkan warga Dieng. Serta kurang dari 1 jam, letusan kedua kembali terdengar. Kali ini lahar panas mengalir dari kawah. Aliran lahar panas ini memotong akses jalan warga setempat sehingga membuat warga 4 desa itu terisolasi. Sayangnya karena kurangnya koordinasi dan pengetahuan mengenai penanggulangan bencana, serta apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana, ratusan warga yang mencoba menyelamatkan diri ke arah barat, di mana di tempat tersebut ada kawah timbang yang juga sedang mengeluarkan gas beracun CO2 atau karbon dioksida dan H2S yang dikenal dengan hidrogen sulfur akibat dari letusan kawah Sinila tadi. Dalam usahanya untuk menyelamatkan diri, warga pun berbondong-bondong pergi ke daerah yang bernama Kepucukan. Tapi sayangnya mereka tidak sadar jika gempa tersebut telah membuat lubang kecil dan retakan baru akibat aktivitas vulkanik tersebut, serta menyemburkan gas yang sangat berbahaya. Hari itu kawah Sinila mengeluarkan gas CO2 dan H2S dengan konsentrasi yang tinggi dan sangat mematikan. Dari data PVMBG, kompleks kawah Sinila mengeluarkan sekitar 200.000 ton gas CO2 murni dalam waktu yang sangat cepat. Warga yang sedang mengungsi dalam keadaan panik itu ternyata berjalan ke arah yang salah bersama keluarga dan beberapa ternak mereka.
Mereka memasuki lokasi yang justru memiliki konsentrasi H2S dan CO2 yang semakin tinggi. Kedua gas ini biasa dikenal dengan silent killer karena tidak memiliki warna dan tidak berbau, tapi ketika dihirup dalam jumlah yang tinggi, gas ini dapat membuat pingsan atau bahkan menyebabkan kematian. Warga pun terus berjalan sambil menghindari kepungan dari lahar panas. Tapi di tengah-tengah perjalanan, satu persatu dari mereka mulai merasa lemas dan tiba-tiba pingsan. Beberapa di antara warga tersebut kemudian ada yang mencoba membantu rekannya, tapi tak lama dia pun merasakan hal yang sama dan pingsan. Lehernya terasa tercekik dan terbakar, serta tidak bisa menarik nafas dan kemudian kejang-kejang di tanah. Mereka tidak sadar, oksigen di sekitar mereka sudah hampir tidak ada dan berganti dengan gas-gas beracun yang keluar akibat gempa tadi. Ketika siang harinya, warga perkampungan lain menemukan banyak mayat bergelimpangan di sekitar daerah tersebut. Mayat itu nampak bergelimpangan di jalan dan bila dilihat dari posisinya, seperti warga yang sedang berjalan beriringan. Rata-rata dari korban tewas ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu keluarnya darah dari kuping, hidung, dan mulut. Sedangkan beberapa warga memiliki ciri-ciri tubuh yang telah rapuh dan berlubang-lubang. Ini diakibatkan dari tingginya kadar asam dari H2S. Total korban jiwa tragedi sinilah mencapai angka sekitar 155 orang dan kebanyakan dari mereka ditemukan tewas tergeletak di atas tanah akibat dari reaksi senyawa kimia di udara dan ditambah lagi dengan tidak adanya pengarahan penanggulangan bencana saat itu, sehingga membuat korban tewas yang berjatuhan menjadi cukup banyak. Walaupun demikian, total masih ada 15.000 orang pengungsi yang selamat. Mereka bisa menjauh dari lokasi kejadian dan selama berminggu-minggu setelah dari kejadian ini, udara di daerah tersebut dianggap masih tercemar dan sangat berbahaya. Tragedi Sinila ini menjadi salah satu peristiwa nasional yang cukup menggegerkan publik saat itu, sekaligus menjadi cambuk bagi perkembangan penanganan bencana di Indonesia, terutama di lokasi-lokasi rawan bencana seperti di Dieng. Adanya korban dalam peristiwa Sinila tersebut akibat warga yang salah jalur evakuasi sehingga terjebak gas beracun yang muncul dari retakan tanah yang terjadi. Dan seperti itulah tragedi yang sempat terjadi di Kawah Dieng, sebuah surga indah yang terdapat neraka kecil di dalamnya. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di daerah manapun. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk dapat membantu channel ini bisa berkembang lagi. Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.